لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang kita ketahui kemarin, bahwa beliaulah yang punya strategi militer yang revolusioner. Beda. Gak pernah didapatkan oleh orang-orang Arab ada strategi perang kayak gitu. Namanya strategi gali parit tadi. Dan parit yang akan dibangun itu ya, panjangnya kurang lebih 4 km. Ya, lebarnya juga 4 meter, turunnya juga sekitar 3 sampai 4 meter. Ya. Dulu nggak ada beko. Pada pakai cangkul semua. Ya. Dan beberapa batunya tuh keras, nanti kita dapatkan di beberapa momen dari cerita ini. Ya. Dan dahulu waktu Nabi SAW musyawarah kepada para sahabat, Salman mengutarakan pendapatnya tersebut. Saat Salman mengutarakan pendapatnya tersebut, Rasul SAW langsung kagum dengan idenya Salman dan diterima oleh Rasul SAW. Ya. Dan ini kembali kita mengingat ya akan ketawaduannya Rasul SAW. Ya, Rasul bermusyawarah dan menerima lagi nasihat. Ya, itu betul-betul konversi meja bundar. Ya, jadi semua bisa berpendapat. Kalau mejanya sudut, cuma satu sudut doang yang boleh ngomong. Dia ketuanya doang. Tapi Nabi enggak. Nabi dengerin dari sahabat gimana. Kemudian Nabi SAW terima lagi. Ya, ini ketawaduan dari Nabi SAW. Ya, karena yang paling susah itu apa Bapak Ibu? Yang atas menerima nasihat dari bawah. Itu paling susah. Ya, paling sulit. Anak ngasih nasihat kepada orang tua, itu sulit untuk diterima. Ya. Yang karyawan ngasih nasihat kepada pimpinannya, itu sulit untuk diterima. Yang lebih muda ngasih nasihat kepada yang tua, itu sulit untuk diterima. Maka pada saat yang atas-atas ini bisa menerima, itu dari bentuk ketawaduan hatinya. Ya, rendah dirinya orang tersebut. Itu luar biasa. Ya, dan itulah yang didapatkan oleh Nabi SAW saat menerima sarannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hingga Nabi SAW meminta para sahabat untuk dijadikan beregu 10-10. Setiap 10 orang itu punya tugas untuk menggali satu hari itu 40 dhira'. Ya, beberapa meter lah dia gali. Tapi yang bikin capek itu, jadi kalau habis digali itu batunya diangkut ke gunung. Di belakangnya. Nanti kita lihat gunungnya di mana. Ya, Jabal Sala. Nanti diangkut di sana. Ya. Jadi diangkut-angkutin sampai selesai. Nah, itu yang bikin capek itu 10 orang itu. Bulak-balik mereka. Ya. Dan di antara keadaan yang paling hebat di sana adalah bahwa mereka tuh kerjanya dituntut beres 4 km panjangnya, lebar 4 meter, ke bawah 3 sampai 4 meter, itu selama 6 hari saja. 6 hari. Harus 6 hari selesai. Kenapa? Karena musuhnya itu udah pada jalan. Dan perjalanan antara Mekah dan Madinah kurang lebih 8 hari. Ya, kabar tersebut sampai, ya, itu dalam keadaan mereka udah di jalan. Jadi 6 hari itu mesti beres. Kalau nggak beres bisa diserbu mereka, habis. Bayangin. Ini keadaan yang luar biasa. Di Madinah waktu itu, ya, nggak banyak orang punya budak. Karena keadaan krisisnya tinggi. Bahkan di masa itu musim dinginnya kuat dan subhanallah kita juga kebagian nih insya Allah musim dingin. Tapi nggak dingin seperti zaman gali khandak. Ya. Kedua, makanan tuh krisis, nggak banyak makanan. Jadi kaum muslimin itu menghadapi 3 ketakutan sekaligus. Musuh yang banyak, musim dingin ekstrim, dan kelaparan. 3 hal. Ya. Dan ini kalau terjadinya sama kita, maka kita nggak tahu apa yang terjadi pada kita. Kita ikut bangun sama Rasulullah SAW atau kita milih di rumah diem. Karena ini berat. Ya. Ala kulli hal, hingga akhirnya ya Rasul SAW bagi 10 hingga para sahabat itu mereka bekerja. Di antara yang paling hebat dari pemandangan tersebut adalah waktu Rasul SAW setelah selesai sholat subuh di 6 hari ini, kurun waktu 6 hari ini, Rasul beres subuh, Rasul ngelihat. Jadi habis subuh, itu para sahabat kerja langsung. Bayangin. Habis subuh, langsung kerja para sahabat. Mereka menggali dan lain sebagainya. Dan yang ikut menggali, yang ikut bawa-bawain batu segala macam,
itu adalah orang-orang Ansar dan Muhajirin tanpa budak-budak mereka. Jadi bosnya itu pada turun tangan. Jadi Rasul tuh ngelihat ini orang sebenarnya bukan orang-orang yang pantas untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Tapi begitu proyeknya proyek akhirat, mereka harus meniadakan seluruh jabatan mereka. Mereka harus melepaskan seluruh gengsi mereka. Semuanya harus ambil tanah, harus keruk batu-batunya, harus kotor-kotoran, harus dekil-dekilan demi nama Islam, harus. Ini pelajaran. Kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut proyek-proyek sosial, maka hilangkanlah seluruh jabatan kita. Hilangkan seluruh jaket-jaket kebesaran kita, hilangkan. Kita semuanya sama. Mau Anda dulunya sebuah atau seorang yang memiliki pengaruh besar, tapi kalau udah turun ke proyek-proyek sosial seperti ini, apalagi keagamaan, selesai. Anda sama dengan yang lain. Sampai Rasul tuh ngelihat Abu Bakar dan Umar itu membawa batu-batu tersebut ke gunung. Abu Bakar dan Umar. Ya, gak ada yang lebih baik daripada mereka berdua. Hingga akhirnya waktu Rasul SAW ngelihat, ya Allah, ini Muhajirin sama Ansor, kesulitannya luar biasa. Apa kata Rasul SAW ngelihat mereka? Kata Rasul SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidaklah ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, ampunilah orang muhajirin dan ampunilah orang-orang ansar. Nabi SAW mengatakan seperti ini, kenapa? Karena Nabi tersentuh melihat pemandangan yang Nabi lihat. Kesulitannya kaum muslimin luar biasa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Nabi SAW mengikat perutnya dengan batu. Itu kejadiannya sedang 6 hari awal ini. Lagi berat-beratnya tugas, kemudian tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. Waktu para sahabat datang kepada Rasul SAW mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar. Hingga kami menaruh batu di perut kami. Ternyata Rasul membuka perutnya, ada 3 batu yang Rasulullah SAW sudah ganjal perutnya. Kelaparan Rasulullah SAW lebih dahsyat dibanding kelaparan para sahabat Nabi yang lain. Ya. Dan di antara kejadian yang sangat luar biasa di sana adalah Rasul SAW turun langsung. Rasul maculin juga tanah-tanah tersebut. Bahkan para sahabat ini kalau mengatakan, ya Rasulullah, ini ada batu yang keras. Apa kata Rasul? Ana nazil, saya yang ambil. Jadi kalau batu-batu yang keras, itu Rasul yang ambil langsung. Dan Rasul waktu ngebantu gini Bapak Ibu sekalian, ini bukan pencitraan. Ini sungguhan. Karena Islam gak kenal pencitraan. Mungkin kalau zaman sekarang ada pejabat-pejabat lebay, mungkin banget itu pencitraan. Sebagaimana yang terlihat pada akhirnya. Tapi Rasul SAW enggak. Dia pemimpin yang benar-benar ikut susah bareng rakyatnya, senang juga bareng rakyatnya. Itulah Nabi kita SAW. Dan itulah yang harus kita pelajari dari Nabi SAW. Nabi ikut tuh, capek-capek di sana. Bahkan ini paculnya, ya, dari 10 mungkin sampai sekian regu, ya, itu nggak semuanya ada paculnya. Kadang mesti minjem, kadang ganti-gantian, ya. Makanya beberapa para sahabat itu ada yang menggali pakai tangan-tangan mereka karena nggak dapat paculnya. Bayangin. Itu keadaan di zaman itu. Ya, di zaman itu luar biasa. Makanya kalau kita cerita perang Ahzab semuanya perjuangan. Berat banget. Ini sarannya Salman, bukan saran mudah memang. Tapi ini udah satu-satunya jalan, nggak bisa. Sulit untuk para sahabat Nabi melawan 10.000 pasukan datang ke kota Madinah, habis. Bahkan anaknya dan istrinya juga bakal habis kalau dimasukin pasukan begitu. Mereka gak mau. Mereka pengennya layani mereka di luar. Gimana? Ya tadi parit tadi. Ya. Walaupun resikonya sebesar ini. Ya. Hingga akhirnya ya, ada satu kejadian yang begitu besar. Ya. Rasul kita SAW kelaparan yang sangat dahsyat. Sampai perutnya Rasul tuh gak gini dia. Melengkung, saking laparnya, kosong perut. Ya. Nah, di dekat galian Khandaq itu ada rumahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini Jabir, ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat areanya besok ya di Madinah. Jadi rumahnya Jabir itu kan dekat. Nah di antara cerita menariknya, Jabir nanya sama istrinya, kata Jabir, ini Rasul kesian banget ini, lapar banget ini. Gimana kalau kita bikinin makanan buat Rasul? Kata istrinya, kita nggak punya apa-apa, kita cuma punya tepung aja buat roti. Dan Jabir nih, kalau dulu Pak ya, di Arab itu piaraan yang suka bolak-balik tuh kambing kecil. Biasa punya anaknya,
Kambing masih kecil. Kata Jabir cuma ada satu lagi kambing. Ini juga kambing ya kalau kita buat dimainin tadinya. Tapi karena kita ingin menyambut Rasul SAW, kita potong aja deh. Istrinya setuju. Istrinya solehah Masya Allah. Istrinya setuju. Kata istrinya oke lah udah. Potong aja nih yang kecil. Potong kecil. Dia ini kalau bahasa Tegalnya batibul ini. Kambing 3 bulan ini. Ya. Tapi itu bukan kambing yang buat dimakan sebenarnya. Ya kambing buat piaraan mereka aja. Buat anak-anak mereka main apa segala macam. Ala kulli hal. Dipotonglah untuk Rasul SAW. Tapi Rasul belum di-share, belum dikabari. Bikin dulu kan. Dibikin kuahnya dibanyakin. Dia kuahnya jadi, dimasukin daging-dagingnya. Rotinya belum dibuat. Ya. Istrinya bilang, Jabir ini udah bisa. Panggil aja Rasulnya. Oh siap kata Jabir, saya panggil. Sebelum Jabirnya jalan, ditahan sama istrinya. La tafdahni kata istrinya. Jangan bikin malu saya. Ini khusus buat 3 orang maksimal. Jangan bikin malu. Jangan lebih daripada itu. Gitu Jabir datang, lihat Rasul SAW, datang ke Rasul. Ya Rasulullah, saya punya makanan buat engkau. Dan ajaklah 2-3 orang bersamamu ya Rasulullah. Rasulullah SAW mendengar kabar gembira itu, Rasul teriak kepada seluruh tentara. Wahai seluruh tentara, Jabir punya makanan, kata Rasul. Kita datang ke rumahnya Jabir. Subhanallah. Itu dalam riwayat, Jabirnya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kaget Jabir. Udah istrinya bilang jangan bikin malu, ternyata Rasul manggil seluruh. Tahu berapa yang datang? 1000 orang. Apa kalau kita catering 1000, berapa itu? Hah? Mahal itu. Ya 1000 porsi luar biasa. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Itu juga mesti catering besar. Ya, nggak bisa catering setengah-setengah, ala kulli hal. Hingga akhirnya Nabi SAW bilang kepada Jabir, kan Jabir panik ya. Jabir panik, kemudian Rasul menenangkan Jabir. Kata Rasul SAW, Qullaha la tanzi'ul burmah walal khubza minat tanur hatta ati. Kata Rasul, bilangin sama istri kamu, pancinya jangan diturunin, biarin di kompor aja udah. Nanti saya yang urus udah, kata Rasul. Oh gitu, udah. Jabir balik, ternyata belakang Jabir ada Rasul dan ada berapa orang? 1000. Ya, itu istrinya datang kepada Jabir, ya, mengatakan, waihak, celaka Anda wahai Jabir. Kenapa dibawa banyak begini? Kata Jabir, Rasul yang bawa. Saya ngajak cuma 2-3 orang, tapi Rasul ngajak berapa? 1000. Kata Jabir. Tapi Rasul bilang, kompornya jangan dipindahin. Ya udah, kompornya jangan dipindahin. Hingga akhirnya datanglah Rasul SAW. Begitu datang Rasul SAW, ya, Rasul SAW sendiri yang menyendokkan kepada para tentara-tentara ini dari kompor tersebut. Kasih sama Rasul, daging sama kuahnya, kemudian rotinya dibikinin dikasih. Begitu terus. Sampai 1000 pasukan itu bisa makan dan pancinya tidak berkurang sama sekali. Ini mukjizat perang Khandaq. Allah jarang ngasih kayak gini-gini, jarang. Kecuali dalam keadaan yang betul-betul luar biasa. Bahkan Allah itu ngasih keistimewaan ini setelah jalurnya jelas. Jabir masak dulu, istrinya bilang jangan banyak-banyak, ngundang Rasul dulu, kemudian Rasul ngundang 1000 orang, baru ada mukjizatnya. Jadi Nabi SAW gak mau memang. Bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa, kemudian menurunkan untuk para sahabat hujan, kemudian kurma-kurmanya langsung tumbuh. Allah bisa. Tapi Allah tidak memanjakan hamba-hambanya seperti itu. Begitu juga Nabi SAW. Tidak berdoa kepada Allah kemudian langsung memberikan simsalabim. Ada semua makanannya. Enggak. Nabi ini pendidik. Pendidik Nabi SAW. Nabi gak mau mendidik para sahabat itu dalam keadaan enak terus. Gak bisa. Pasti ada masa-masa sulitnya. Bahkan kejadian ini terjadi saat para sahabat sudah mulai taruh di perut-perut mereka bebatuan agar mereka nahan lapar mereka. Ini keadaan yang begitu luar biasa, ya. Hingga akhirnya Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, itu bisa memberikan makan kepada seluruh pasukan beserta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu para sahabat akhirnya makan, ya. Kemudian lanjut lagi bekerja. Begitu lanjut lagi bekerja, para sahabat berdatangan kepada Rasul SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ada batu yang sangat keras ya Rasulullah. Kami sulit untuk memecahkannya. Kata Rasul, mana paculnya? Biar saya, ana nazil. Saya yang buat. Datang Rasul. Begitu Rasul SAW datang. Nah ini diantara hal yang luar biasa di perang Khandaq.
Rasul SAW itu pacul satu batunya, pukul sama Rasul, pecah batu. Pada saat pecah, Rasul mengatakan, Allahu Akbar, u'titu mafatih Syam, wallahi inni la absaru qusuraha al-humra as-sa'ah. Kata Rasul SAW, Allahu Akbar, aku melihat dari pecahan batu ini istana di Syam dan kita akan menaklukkan Syam, kata Rasul. Itu batu yang pertama. Batu yang kedua Rasul SAW pecahkan lagi. Kemudian Rasul SAW mengatakan, Allahu Akbar, utitu mafatih Faris, wallahi inni la absara qasra al-madain al-abyad. Kata Rasul, wallahi saya melihat dari kejauhan istananya orang-orang Persia dan kita akan menaklukkan Persia. Kemudian batu yang ketiga dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, Allahu Akbar, u'titu mafatih al-Yaman, wallahi inni la absaru abwab San'a min makani hadha. Kata Rasul, demi Allah, saya melihat istananya orang-orang Yaman di San'a dan kita akan menaklukkan mereka. Ini kata para ulama, mukjizat kedua di perang Khandaq. Kalau yang pertama tadi makanannya Jabir, yang kedua lihatnya Rasul SAW istana-istana yang jauh. Dan Rasul mengatakan apa? Kita akan menaklukkan Syam, Persia, dan Yaman. Waktu Rasul ngomong gini, keadaannya tuh lagi baik atau lagi buruk? Lagi buruk. Malah Rasul bilang pengen naklukin Yaman, pengen naklukin apa? Syam, pengen naklukin Persia. Ini sekarang 10.000 orang aja kita ribet. Kita disuruh gali ini, gali itu. Orang munafik langsung bereaksi. Mereka mengatakan, apa nih Muhammad ini? Kita ke kamar mandi aja takut sekarang. Takut kita. Terus bilang bakal menaklukkan Syam, menaklukkan Persia dan Yaman. Dari mana ini? Tapi orang mukmin mereka mengatakan aman, nah betul. Pasti ada hari di mana kita akan menaklukkan mereka. Lihat. Ini perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Orang munafik kalau dengar hadis Nabi melecehkan dia. Kalau orang beriman tambah kuat imannya gara-gara hadis Nabi SAW. Dan ini juga pelajarannya mas sekalian rahimani rahimakumullah. Saat Rasul SAW memecahkan batu yang keras, Rasul justru melihat apa? Masa depan yang cemerlang. Berarti memang masa depan yang cemerlang itu harus melalui perjuangan. Bukan leha-leha di kamar, tidur-tiduran, gak ada effort, gak ada kesungguhan, terus masa depan kita cerah. Enggak gitu. Konsepnya gak gitu. Allah gak mau ngasih gitu. Allah maunya pecahin tuh batu yang keras, kamu lihat masa depan yang cerah. Kamu effort yang capek, nanti masa depan kamu cerah. Dan ini diakui oleh seluruh manusia yang berakal. Bahwa setiap masa depan yang baik, itu mesti ada usaha yang sungguh-sungguh. Pasti. Manjadda wajad. Siapa yang berani bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan porsinya atau hasilnya. Ya. Dan itulah yang memang terlihat dari Rasul SAW. Hingga Rasul SAW ya, setelah memecahkan batu-batu tersebut, Rasul melihat kepada para sahabat ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Kemudian Rasul SAW mengucap satu bait syair. Ya, dan ini satu bait syair ini yang sangat penting untuk kita lihat lagi. Dan ini keadaannya gimana? Keadaan sulit. Kita lagi perang, kesulitannya dahsyat. Rasul SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, kata Rasul, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, maka kami tidak akan pernah dapat hidayah. Kalau bukan karena engkau, kami tidak akan yang pernah bisa sedekah. Kalau bukan karena engkau ya Allah, kami tidak akan pernah bisa sholat. Ini keadaan lagi susah. Justru Rasul bersyukur kepada Allah bahwa kalau bukan karena Allah, kami gak dapat hidayah. Fa'anzilna sakinatan alaina. Ya Allah, berikanlah ketenangan kepada kami. Wa thabbitil aqdama in laqina. Dan kuatkanlah kaki kami jika kami bertemu dengan musuh. Innal ula qad baghaw alaina. Sesungguhnya mereka telah menyerang kita. Fa in aradu fitnatan abaina. Ya. Dari sini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus mengatakan hal yang sama sebagaimana Rasul mengatakan. Kalau bukan karena Allah, gak ada yang umrah di sini. Kalau bukan karena Allah, gak ada yang tawaf dari kita. Kalau bukan karena Allah, gak ada yang berangkat sekarang di sini. Kalau bukan karena Allah, gak ada yang sholat. Kalau bukan karena Allah, gak ada yang bisa sa'i. Gak ada. Ini semua karunia dari Allah. Semua karunia dari Allah. Kita bisa berangkat Bapak Ibu sekalian, bukan karena duit Bapak Ibu paling banyak.
Bukan. Tapi karena Allah yang memudahkan kita untuk berangkat. Kita bisa memandang Ka'bah dengan begitu indahnya dan itu impian jutaan kaum muslimin di luar sana. Itu bukan karena kita yang paling hebat, bukan. Tapi karena Allah yang memudahkan bagi kita. Bisa jadi kemudahan ini kita dapatkan karena dosa kita terlalu banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mendorong kita agar kita bisa minta ampun di Mekah, di kota Madinah. Bukan karena amal kita yang baik, bukan karena kesolehan kita, bukan karena ketulusan jiwa kita, bukan karena kelurusan jiwa kita, bukan. Bisa jadi justru gara dosa-dosa kita tuh banyak. Sulit diampuni kecuali lewat ibadah yang besar seperti ini. Maka kalau bukan karena Allah, gak akan pernah di antara kita kenal Allah, gak ada. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kumpul di kota Mekah yang indah ini. Allah juga bisa mengumpulkan kita di katedral semua, bisa. Nyembah salib tuh bisa. Atau justru kita berbondong-bondong datangnya ke Israel, nyembah-nyembah Tuhannya mereka di tembok ratapan mereka. Bisa tidak Allah? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita di sini. Di masjid ini, di kota yang paling mulia ini, yang kita bisa ke Masjidil Haram kapanpun kita mau. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa seperti ini. Maka fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Maka jangan kebanyakan memuji diri sendiri. Allah paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Saat para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ini senantiasa menggali dan menggali hingga akhirnya 6 hari selesai dan galian 4 km panjangnya, dalamnya 3-4 meter, lebarnya 4 meter, selesai. Dan pasukan-pasukan musuh pun datang. Ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz ja'ukum min fawqikum, musuh-musuh kalian datang dari arah depan kalian. Begitu musuh-musuh ini datang, ya, apa yang terjadi? Sekarang udah beres, khandaknya selesai, musuhnya udah datang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah surat Al-Ahzab ayat 12-13. Kata Allah, adanya orang-orang di dalam keadaan seperti itu yang memiliki respon yang berbeda. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurur. Kata orang-orang munafik, sesungguhnya yang Rasul bilang kita bakal menaklukkan Syam, Persia dan Yaman. Allah mengatakan orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya hanyalah penipuan. Hingga mereka mengatakan kepada Rasul, wa idh qalatit ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiyya. Hingga beberapa orang datang ke Nabi SAW terus bilang, ya Rasulullah, inna buyutana aurah. Ya Rasulullah, rumah kita kosong, gak ada orang. Padahal ada anak-anak di dalam, ada istri-istri kita di dalam. Tolonglah, izinkan kami untuk kembali menjaga mereka. Siapa yang berbuat seperti ini? Munafikin. Orang-orang munafik Bapak Ibu sekalian paling tidak sanggup kalau ada tekanan, gak bisa dia. Islamnya diuji sedikit, putar balik dia. Keimanannya diuji sedikit, bubar. Semangatnya diuji sedikit, marah. Gak bisa mereka. Inilah orang munafikin. Keadaan seperti itu, paritnya jadi, musuh 10.000 depan mukanya, malah pulang, bayangin. Apakah ini tidak menjadikan sebagian kaum muslimin yang lain lebih takut lagi menghadapinya? Secara logikanya iya, berkurang berarti tentaranya, berkurang tentaranya. Dan Nabi SAW setiap ada orang yang izin, ya Rasulullah pulang dulu ke rumah ya, istri gak ada yang tengok. Emang cuma istri dia doang yang gak ditengok? Emang cuma anak dia doang yang gak ditengok? Ini anak-anak Abu Bakar, Umar dan Utsman gimana? Kan sama. Tapi mereka merasa bahwa rumah kami kosong. Rasul selalu mengizinkan. Iya, kata Rasul, silahkan. Silahkan. Datang lagi, silahkan. Datang lagi, silahkan. Kenapa begitu? Biar kita juga belajar sekarang. Jangan dipikir Allah butuh dengan kita. Ada mau pulang-pulang. Gak mau umroh, gak usah umroh. Gak mau sedekah, gak usah sedekah. Gak mau pakai jilbab, gak usah pakai jilbab. Allah gak ada butuh-butuh sama kita. Siapa kita sampai Allah butuh kita? Gak ada. Sama sekali. Makanya siapa orang munafik jarang bilang gini-gini. Silahkan kata Rasul. Terus kita kalah gara-gara Anda tidak ada? Enggak. Terus kita menang gara-gara Anda ada? Tidak.
kita sama sekali tidak dibutuhkan oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Itu tuh orang seramai itu tuh Bapak Ibu sekalian. Itu orang seramai itu. Kalau semuanya gak jadi ibadah, ada apa di sisi Allah? Berubah di sisi Allah? Tidak. Apakah Allah kerajaannya menurun? Tidak. Orang lebih banyak daripada yang sekarang kita lihat. Apakah menambah kesempurnaan Allah? Tidak. Sama sekali. Allah sempurna dengan kita ibadah atau tidak ibadah. Allah sempurna kita umrah atau tidak umrah. Allah sempurna Anda tawaf ataupun Anda tidak tawaf. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah butuh kita. Enggak. Kita yang butuh sama Allah. Jadi yang butuh umrah ini siapa? Kita. Yang butuh tawaf itu jalan muter capek itu siapa? Kita. Yang butuh sholat siapa? Kita. Allah gak butuh apapun. Allah sudah sempurna tanpa Anda. Allah tidak akan berkurang dengan Anda tidak ibadah. Tidak. Makanya Allah juga mengancam dalam surat Al-Maidah. Jangankan kabur perang. Man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau kalian mau murtad kata Allah, silahkan murtad kata Allah. Silahkan murtad. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lebih baik daripada kalian dan selesai masalah. Kalau kita nggak mau tawaf, nggak mau umrah, banyak orang mau umrah. Ya, jangan ngerasa kalau kita nggak umrah nanti gimana nih? Sepi nanti. Kalau kita nggak bantu masjid kita gimana nih? Sepi nih. Kalau ya subhanallah, Anda nggak ada aja nggak masalah. Jadi kalau kita masih merasa Allah butuh kita, diam aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah keluar untuk ibadah, nggak perlu. Nggak usah memberikan apapun untuk Islam, nggak usah. Kalau Anda masih merasa atau kita masih merasa bahwa kita dibutuhkan oleh Allah, tidak usah berbuat apapun, nggak usah. Hingga Anda tahu bahwa Anda tidak dibutuhkan oleh Allah, tapi kita lah yang butuhkan Allah. Maka jamaah rahimani rahimakumullah. Di sini dengan jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka. Terlebih mereka orang-orang munafikin. Silakan pulang aja kata Rasul. Ya. Karena kemenangan tidak akan didapatkan dengan bersatu dengan para pengkhianat, tidak. Justru para pengkhianat ini akan merusak status atau kestabilan tentara-tentara kita, ya ada pengkhianat. Makanya nanti kita akan bercerita khusus tentang adanya pengkhianat negara dalam perang Khandaq yang sangat luar biasa. Insya Allah di kajian yang berikutnya. Masya Allah, gue nggak nyesel ikut perjalanan umrah ini. 2 kajian menjelaskan dari awal kisah penyebab terjadinya perang Khandaq. Terus bagaimana niat jahatnya musuh-musuh Islam. Gue rasa ini kisah akan bikin orang-orang beriman tidak akan pernah menyerah dalam tiap kondisi dan masalah. Dan hidup ini memang butuh proses perjuangan seperti Ustadz sampaikan. Allah mau lihat prosesnya, siapa yang benar imannya dan siapa yang munafik. Insya Allah berikutnya gue dan rombongan akan datang ke lokasi terjadinya perang Khandaq. Alhamdulillah, hari ini gue city tour ke beberapa destinasi di sekitar kota Mekah. Sorenya, rencana akan langsung menuju stasiun kereta cepat Haramain Express untuk lanjut ke kota Madinah. Salah satu destinasi yang orang berbondong-bondong datang ke situ adalah Jabal Rahmah. Gue dengar di situ tempat banyak orang melakukan ritual-ritual biar cepat dapat jodoh dan lain-lain. Nah, ini momen semoga sempat nanya ke Ustadz mengenai hal itu. Benar apa enggaknya? Jadi ini Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu kalau bahasanya tuh bukit kasih sayang. Orang-orang bilang ini adalah tempat pertemuannya Adam dan Hawa. Tapi sebenarnya nggak ada sanad yang benar tentang masalah hal itu ya. Tapi yang pasti tempat ini tuh waktu Rasul haji wukuf, Rasul pernah wukuf di sini, ya. Rasul pernah wukuf di sini hingga mungkin dipertahankan sampai sekarang. Jadi kalau kita sebagai jamaah umroh datang ke sini, ya nggak ada juga doa yang diijabah di sini, nggak. Jadi sekedar informasi buat kita, pengetahuan lebih luas buat kita bahwa ini tempat wukufnya Rasul SAW dan ini tanah Arafah. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita untuk haji. Akhirnya terjawab rasa ingin tahu saya, Ustadz. Ternyata nggak ada ya ritual-ritual yang banyak tersebar di tanah air, bahwa kalau nulis nama kita sama calon kita di batu nanti bakal kejadian jadi jodoh dan seterusnya. Jadi itu zaitun itu yang di surat An-Nur itu, Allahu nurus samawati wal ard.
mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah wal misbahu fi zujajah, dan ila akhiriha. Itu zaitun yang disebutkan itu kata orang-orang sana ya, orang Syam tuh zaitun di Palestina, yang mirip dengan Al-Quran permisalannya, yang bisa menyinari seluruh bumi gitu. Nah, Al-Quran tuh kayak gitu. Nah itu diantara mungkin keutamaannya buah zaitun ya, selain watini wa zaitun ya. Bapak Ibu sekalian, ini sekarang kita sudah nyampe di Jabal Rahmah. Nah ini belakang kita yang disebut dengan Jabal Rahmah ya, gunung kasih sayang kalau secara bahasanya. Tapi tadi tidak ada sanad yang benar bahwasanya ini pertemuan dari Adam dan Hawa, enggak ya. Tapi ini adalah tempat di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam berwukuf saat di Arafah saat haji wada'nya. Dan di tanah ini juga pernah turun satu ayat yang kata orang Yahudi ya, jika ayat tersebut turunnya pada orang Yahudi, maka kita akan jadikan hari di mana turunnya ayat itu sebagai hari raya buat kita. Sampai akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya saya mengetahui ayat yang kalian maksud dan harinya dan tempatnya di mana dia turun. Ternyata ayat yang dimaksud itu adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Apa bunyinya surat Al-Maidah ayat ketiga? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku telah lengkapkan nikmatku kepada kalian dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi di ayat surat Al-Maidah tadi Allah mengatakan bahwa agama ini sempurna. Di mana turunnya kata Umar bin Khattab? Itu turun pada hari Arafah di tanah Arafah. Makanya ayat itu Bapak Ibu sekalian, kalau kata orang Yahudi itu bernilainya luar biasa. Kenapa? Berarti kalau udah dibilang agama ini sempurna, gak butuh dikurangin, gak butuh ditambahin. Agama mereka gak ada yang kayak gitu. Agama mereka hilang, habis, harus diperbarui dengan agama Islam yang lain, nabinya turun lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW enggak. Begitu Nabi meninggal, apakah ada nabi lagi? Nggak ada. Ini menandakan bahwa agama ini sempurna. Makanya di tempat ini Rasulullah SAW mewanti-wanti, jangan ada di antara kita yang berani menambah-nambah amalan, menambah-nambah syariat, nggak boleh, karena agama kita telah sempurna. Segala hal yang telah sempurna kalau ditambahkan tidak lagi jadi sempurna. Kalau dikurangi tidak pula jadi sempurna. Maka tempat ini Bapak Ibu sekalian adalah tempat yang mengenalkan dan menyadarkan kita akan pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW ya, dan tidak boleh berbuat bid'ah, sebuah hal yang diada-adakan di dalam agama kita nggak boleh terlarang ya. Di mana turun ayatnya? Di sini, tempat Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Dari penjelasan Ustadz tadi bahwa agama ini sudah sempurna, berarti emang tinggal guenya aja harus terus belajar biar nggak bodoh terus dan nggak bingung. Jelas dari penjelasan Ustadz bahwa memang suatu yang sempurna pastinya nggak perlu ada yang ditambah atau dikurang. Kita ditraktir, alhamdulillah, di Al Romansyah, restoran yang terkenal buat para jamaah umroh. Kita dapat kesempatan makan daging onta yang dengan makan daging tersebut otomatis batal wudhu kita. Pelajaran banget nih buat gue, memang bahwa syariat itu nggak selalu bisa dicerna dengan akal. Akal kita terbatas, memang benar. Gue dapat pelajaran juga saat makan di Al Romansyah bagaimana adab makan pakai tangan yang Rasulullah ajarkan. Dan di momen itu juga gue dapat banget suasana kebersamaan dan persaudaraan, Masya Allah. Terima kasih panitia. On the way ke stasiun kereta cepat, infonya perjalanan menuju Madinah sekitar 2 jam insya Allah. Sampai detik ini, sumpah banyak banget hal yang gue dapat di perjalanan ini. Memang sangat layak disebut sebagai perjalanan yang bermanfaat buat diri gue. Dan buat setiap orang yang memang Allah kasih hidayah mengambil manfaat dari tiap kegiatan yang diikhtiarkan oleh panitia. Dan Masya Allah, Ustadz hampir di tiap momen kegiatan memberikan pelajaran-pelajaran yang bisa gue amalkan insya Allah. Besok di Madinah bakal banyak lagi hal yang bisa gue dapat, termasuk lanjutan kisah Perang Khandaq. Qadarullah ada kendala teknis pada jalur kereta cepat sehingga panitia mengambil langkah cepat untuk menggunakan mobil van menuju kota Madinah malam ini. Setelah ada kepastian layanan kereta dibatalkan. Perkiraan kami tiba di Madinah pukul 2 dini hari waktu Madinah. Alhamdulillah tiba di kota Madinah sesuai perkiraan. Terima kasih panitia telah memberikan solusi terbaik dari yang ada. Karena kalau menggunakan bis sepertinya akan lebih lambat lagi sampai di Madinahnya.
Beberes sebentar langsung gaspol aja untuk sholat subuh di Masjid Nabawi. Sebentar lagi azan kayaknya. Abis salat subuh sambil nunggu syuruk, gue explore sudut-sudut dari Masjid Nabawi. Masya Allah, arsitekturnya luar biasa. Gue termasuk orang yang suka sama desain bangunan yang keren-keren. Dan desain masjid ini menurut gue termasuk yang keren banget sih. Atap di bagian tengah masjid bisa terbuka, dan payung-payung yang ada di sekitar pelataran masjid desainnya kayaknya nggak bakal bikin orang bosan untuk melihatnya. Allah beri keberkahan banget sama masjid ini. Ini masjid Masya Allah besar banget ya. Namun hotel-hotel relatif sangat dekat untuk bisa akses ke masjid ini. Dan rombongan gue Allah kasih takdir yang luar biasa. Hotel kami hanya 250 meter dari gerbang utama masjid. Sangat memudahkan untuk mengakses ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Gue pagi ini sesuai rencana bersama rombongan akan ke Museum Nabi Muhammad SAW. Museum ini menampilkan sejarah lengkap kehidupan beliau sejak lahir hingga wafat menggunakan teknologi digital seperti layar interaktif, film, dan maket imersif untuk menggambarkan suasana Mekah dan Madinah. Lokasi-lokasi bersejarah, rumah Nabi, dan yang lainnya, pakaian, peralatan pada masa itu, dan juga kisah-kisah penting seperti perjuangan Nabi Ibrahim dan munculnya sumur Zam-Zam. Sangat memberikan pengalaman edukatif yang mendalam bagi pengunjung. Keren, Masya Allah. Wah, Masya Allah ya. Ternyata ini Masjid Nabawi ini tuh bukti dari perjuangan Rasulullah SAW waktu pada saat beliau berdakwah di kota Madinah. Dan ternyata tidak ada perjuangan yang akan sia-sia kalau memang itu menurut mengikuti contoh Rasulullah SAW. Sampai saat ini kita pun pasti akan mendapatkan kemenangan dari Allah SWT. Dan ternyata setelah kita lihat itu juga ya Masjid Nabawi itu ternyata makam Rasulullah SAW itu bukan berada di dalam masjid, tapi justru masjid yang melebar dan akhirnya area makam itu pun ya, masuk ke dalam area masjid. Betul, yang itu ya. Masya Allah ya, akhirnya dengan safar ini kita juga akhirnya tahu sejarah perkembangan masa Rasulullah SAW sampai saat kita sekarang ini ya. Masya Allah. Sempat eksplor pas subuhan Mas Dewo, keren banget arsitekturnya. Iya, Masya Allah ya. Sangat indah sekali Masjid Nabawi saat ini ya. Berbeda sekali dengan waktu zaman Rasulullah SAW ya. Sangat besar, sangat banyak sekali pembangunannya dari pemerintah juga sangat memperhatikan seluruh dunia sampai ke sini buat ziarah untuk beribadah. Masya Allah. Dan seluruh fasilitas yang ada di Masjid Nabawi bikin para peziarah itu nyaman, Mas Dewo. Jadi betah untuk memperbanyak ibadah di dalam masjid. Sampai peziarah yang di pelataran juga dilindungi dengan payung-payung raksasa itu ya. Ini Masya Allah, Masjid Nabawi segini megah ya. Dulu Masjid Nabawi itu cuma bagian kecil aja di depan. Dan kenapa Nabawi bisa seluas ini? Ya salah satu sejarahnya adalah Perang Khandaq. Bagaimana kaum muslimin bisa akhirnya mengalahkan orang-orang musyrikin, bisa mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Itu semua sejarah dari luasnya Masjid Nabawi sekarang. Semakin kaum muslimin bisa menunjukkan kekuatannya, maka Islam semakin tersebar. Setelah Perang Khandaq, para masyarakat, para orang-orang itu sangat percaya dengan agama yang disebarkan Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya manusia pun banyak, masjid yang tadinya kecil pun terus meluas. Hingga kita hari ini bisa mendapatkan kenyamanan dan luar biasa Masjid Nabawi sekarang. Itu sejarahnya di mana? Salah satunya Perang Khandaq. Gue benar-benar haru biru lihat masjid ini. Di baliknya begitu banyak kisah yang merupakan jejak Rasulullah SAW. Gue baru paham sekarang kenapa Darabanians namain program ini Jejak Rasul. Karena ternyata kita semua diajak untuk menelusuri jejak-jejak dari Nabi Muhammad SAW. Selain juga tentu mempelajari banyak hikmah-hikmah dari setiap kejadian Perang Khandaq. Kota Madinah ini kota yang syahdu banget. Slow living banget atmosfernya. Masya Allah, keren-keren.
Sore ini gue sama rombongan dapat jadwal ziarah Raudhoh. Alhamdulillah. Gue rasa ini pengalaman yang punya ruang tersendiri buat semua orang yang kesini untuk ziarah ke makam Nabi SAW. Ustadz waktu manasik kasih satu hadis tentang Raudhoh. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat Raudhoh atau taman di antara taman-taman surga. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu bikum lallahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami, insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Masjid Nabawi dan kota Madinah, gue yakin akan selalu ada di hati setiap orang yang pernah ziarah ke sini. Semua cerita sejarah di balik masjid dan kota ini merupakan jejak dari perjuangan manusia paling soleh yang pernah Allah ciptakan dan merupakan pijakan setiap muslim sampai akhir zaman kelak. Besok gue bakal datang ke area perang Khandaq insya Allah. Abis dari Raudhoh, kita sholat maghrib di Masjid Nabawi, dijamak sama sholat isya. Karena malam ini rencana mau ke kebun korma untuk kajian dan ujian. The Rabbanians ada sesi ujiannya juga. Jadi semua materi yang disampaikan Ustadz dari semenjak manasik akan diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda. Ustadz dan panitia bilang bahwa sesi ujian ini bukan untuk mempersulit jamaah, namun justru jadi sarana kita semua murojaah, mengulang semua materi. Masya Allah. Dan luar biasanya juga, ya hadiahnya bagi yang memiliki nilai tertinggi, hadiah utamanya 1.000 rial. Keren, bisa bikin koper jadi tambah padat nih. Selain sesi ujian di kebun korma, kita akan makan malam dengan hidangan khas di sini, yaitu nasi kambing. Masya Allah, pulang nanti nambah deh berat badan 5 kilo. Di kebun korma, kita juga akan kajian bersama salah satu syekh pengajar di Universitas Islam Madinah. Dan beliau juga merupakan pengisi tetap di Masjid Khandaq. Nama beliau Syekh Abdurrahman bin Abdul Latif Ar-Rusyaidan, hafizahullahu ta'ala. Saat kajian, infonya akan diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Aziz Bakhbazi. Beliau adalah Ustadz Indonesia yang lagi menempuh studi S3 di Universitas Islam Madinah. Makin tajam gue nih dapat ilmu. Beliau membuka pertemuan kita kali ini dengan satu muqaddimah yang berisi tentang pentingnya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, beliau juga tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini. Beliau memohon kepada Allah semoga pertemuan kita pada kesempatan berbahagia kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang bermanfaat dan juga pertemuan yang membawa keberkahan untuk kita semua. Dan insya Allah kita akan mengkaji bersama tentang pelajaran yang dapat dipetik dari Perang Ahzab. Kalau seandainya ada di antara kita yang membuka lembaran-lembaran sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita akan mendapati bagaimana dahulu perilaku buruk mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, seberapa besar ya yang mereka tampakkan dari persatuan atau toleransi dengan umat Islam, itu hanya sekedar tipu daya belaka. Karena kebiasaan mereka adalah apa? Kebiasaan mereka adalah melakukan
permusuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang Muslim dan Muslimah harus meyakini bahwa mereka orang-orang Yahudi adalah musuh Allah dan musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib menjadikan mereka musuh. Jangankan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para nabi terdahulu saja mereka melakukan hal demikian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara pelajaran yang dapat kita petik dari sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengarkan pendapat Salman Al Farisi, di mana beliau berkata kepada Nabi SAW dahulu di Persia, apabila ada sekelompok orang yang ingin menyerang para penduduk Persia, itu biasanya mereka membangun parit. Dan ini adalah satu ide yang pernah dilakukan oleh orang kufar. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang dapat dipetik bahwa orang Islam, kaum muslimin itu tidak dilarang untuk mengambil hal-hal yang baik dari orang-orang kufar yang bermanfaat untuk mereka. Ya. Dan ini bukan bagian dari tasyabbuh yang dilarang. Bukan bagian dari penyerupaan terhadap orang kafir yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tasyabbuh yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap menyerupai orang-orang kafir dalam kebiasaan mereka, dalam akidah mereka, dalam hari raya mereka, dalam pakaian mereka. Ini yang dilarang. Adapun hal-hal yang bermanfaat dari teknologi yang mereka cetuskan, itu tidak dilarang orang Islam untuk mengambil manfaat. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepada Faris, tidak. Kepada Salman Al-Farisi, kita tidak boleh mengambil, tidak boleh membangun parit karena apa? Karena itu dilakukan oleh orang-orang Persia. Tidak demikian. Tapi jika hal itu bermanfaat untuk kaum muslimin dan bukan bagian dari sesuatu yang merupakan kekhususan mereka, maka orang Islam boleh memanfaatkannya. Nah, tentunya kata beliau, parit yang dibangun oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa peperangan tersebut tentunya sudah tidak ada. Bekas-bekasnya sudah tidak nampak dan tidak terlihat. Sudah hilang. Hanya saja yang mungkin bisa menjadi satu pendekatan kurang lebih bahwa tempat parit itu berada di posisi Masjid Khandaq saat ini. Berada di posisi Masjid Khandaq saat ini. Bukan di atas gunung. Bukan di atas gunung Salah. Karena bekas-bekasnya tidak ada. Dan perlu kita ingat kembali bahwa Khandaq parit itu ada di bagian depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bekasnya sudah tidak ada. Tapi posisinya kurang lebih adalah di Masjid Khandaq. Betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang peperangan Ahzab, perang Khandaq ini dengan satu hal yang sangat mencekam, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, dan itu dirasakan oleh kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tercinta kita dan para sahabatnya yang mulia. Rasa takut, dingin, kemudian rasa lapar. Dan itu semuanya ditanggung, ditahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul melakukan perjuangan yang sangat keras, pengorbanan yang sangat dalam untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam kondisi di mana tatkala kita merasakan kesulitan, kesempitan, atau bahkan orang-orang zalim ingin menjatuhkan kita, ingin menyerang kita, ingin menguasai kita, maka jangan pernah luput bahwa ada zat yang memberikan pertolongan yang tidak mungkin ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kondisi seperti ini apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada yang bisa menolong Nabi dan orang-orang yang beriman yang berada dalam parit tersebut. Sementara di sisi utara mereka ada kekhawatiran nanti akan masuk dari arah tersebut. Hingga akhirnya kaum muslimin diserang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Hari demi hari Nabi berdoa. Nabi mengatakan, Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, Engkau yang menurunkan kitab-kitab kepada nabimu. Wa mujriyas sahab, yang menggerakkan awan-awan. Wa hazimal ahzab, yang menghancurkan musuh-musuh. Ihzimhum. Hancurkanlah mereka. Hancurkanlah mereka. Hancurkanlah mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus hari demi hari berdoa, tidak luput
selalu bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kurang lebih tentang ringkasan peperangan yang pernah terjadi di kota Madinah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Sekedar ringkasan yang boleh jadi cerita yang sebenarnya itu lebih panjang dari apa yang telah kita bicarakan. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi pelajaran penting bagi kita, itu semua dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjaga kemurnian agama Islam. Semua dikorbankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tidak mengenal hal yang mahal ataupun hal yang remeh-temeh. Semuanya dikeluarkan, dikorbankan oleh Nabi dan para sahabatnya untuk menjaga agama Islam. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah apabila sebesar ini pengorbanan Nabi dan para sahabatnya dalam menjaga kemurnian agama Islam, apa yang telah kita lakukan untuk agama yang mulia ini? Ingat-ingat Bapak dan Ibu sekalian, semakin seseorang berusaha untuk mengkaji sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin tumbuh besar cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan merasakan bagaimana pengorbanan besar yang mereka alami dalam menjaga kemurnian agama ini. Allahu Akbar. Dahsyat apa yang disampaikan tadi malam di kebun kurma oleh Syekh Rusyaidan yang diterjemahkan sama Ustadz Abdul Aziz. Kalau Nabi SAW saja dalam berjuang, di mana saat itu Nabi sudah melakukan segala daya dan upayanya bersama para sahabat dengan situasi yang begitu mencekam, tapi Nabi tidak pernah kehilangan rasa harapnya kepada Allah. Nabi SAW terus berdoa sampai pertolongan dari Allah datang. Gue merenung sepulang dari kebun kurma, karena gue mungkin selama ini terlalu menyandarkan takdir diri gue itu sama kemampuan gue. Dan ternyata itu salah besar. Kalau yang Nabi contohkan adalah dengan berupaya semaksimal yang kita bisa lakukan, namun kita tetap meminta dengan terus berdoa kepada Allah untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Dan gue dapat satu pelajaran besar, bahwa diri gue dalam ujian dan cobaan serta masalah yang ada di hadapan gue jangan sampai putus asa, sebagaimana Nabi sudah kasih contohnya. Bagaimana khawatirnya Nabi dan para sahabat, namun Nabi terus berdoa memohon kepada Allah hari demi hari di saat perang Khandaq. Satu nasihat lagi yang membekas di diri gue, Ustadz Abdul Aziz sampaikan untuk gue atau kita semua merenung apa yang sudah kita perbuat untuk agama Islam, agama kita ini. Baper gue jadinya. Lanjut gue sama rombongan mau dateng lihat langsung ke area perang Khandaq sama Ustadz. Di sana Ustadz bilang akan kasih beberapa lanjutan kisah kejadian dan beberapa hal yang ada di kejadian perang Khandaq. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di kawasan perang Khandaq. Ini masjid di belakang, ini adalah Masjid Jami' Al-Khandaq. Masjid Khandaq namanya, ya. Dan dahulu di sini tuh memang ada 7 masjid kecil-kecil, ya, di antaranya masjid ini. Konon katanya ini adalah tempat di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat perang Khandaq kan Rasul buat tenda. Nah tendanya Rasul tuh bukitnya di sini, kemudian sholatnya juga di sini, ya. Makanya kemudian ada yang dipertahankan, tapi tidak ada memiliki pahala apapun, ya. Makanya berlebihan kalau sampai kita datang sini mau sholat juga di situ nggak perlu, ya. Fa'ala kulli hal Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ini pas banget kita lagi ada pembangunan, ya. Dulu paritnya juga di sebelah situ, ya. Daerah sana dari kiri sampai ke sebelah sana, ya. Ada 4 kilo, ya. Kemudian dulu ini tentu nggak begini, ya. Dulu semuanya gunung kayak gini namanya Gunung Salak, bukan Gunung Salak, tapi Gunung Salak, ya. Gunung Salak ini memang gunung yang ma'ruf terkenal di kota Madinah, dan disinilah di bawah Gunung Salak inilah peperangannya. Jadi orang-orang musyrikin tuh arahnya mereka dari sana semua. Mereka dari sana mau masuk kota Madinah. Ini satu-satunya pintu kota Madinah, ya. Maka kemudian digali paritnya 4 km dari kiri sampai kanan sebagaimana yang kita pernah pelajari. Kemudian para kaum musyrikin itu gagal mereka untuk masuk kota Madinah, ya. Kenapa? Karena karena di belakang sini Nabawi, belakang sini. Nabawi ini belakang gunung ini. Dan seluruh warga kaum muslimin tuh adanya di belakang sana, ya, di belakang sana. Fa'ala kulli hal,
Sampai di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapati bahwa orang-orang musyrikin ini mulai di hari-hari itu kaum musyrikin itu muter-muter. Jadi ada 1 hari atau 2 hari kaum musyrikin itu mereka pokoknya dengan seluruh semangatnya mesti masuk Madinah. Mereka cari celah dari seluruh parit itu mana yang kira-kira paritnya bisa dilompatin dan seterusnya. Hingga akhirnya masuk 1 sampai 3 orang dari orang musyrikin. Namun setiap dari mereka yang masuk semuanya diperangi. Semuanya diperangi sampai akhirnya wafat. Namun Rasulullah SAW dan para sahabat itu jaga-jaga full sampai menjelang maghrib. Begitu mau maghrib, bahkan masuk waktu maghrib, Rasul datang kepada Umar bin Khattab kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya semoga Allah menyibukkan orang-orang kafir ini dengan api neraka. Sesungguhnya kita belum sholat ya Rasulullah." Nah, jadi di hari itu, saking parahnya keadaan perang di waktu itu, bahayanya di waktu itu, Rasul SAW dalam beberapa riwayat belum sholat zuhur, belum sholat asar, belum sholat maghrib. Gak bisa ninggalin sholat karena musuhnya berkali-kali mau nyerang. Sampai akhirnya Rasul SAW dan para sahabat sholatnya di waktu maghrib. Begitu di waktu maghrib, Rasul sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, kemudian masuk waktu isya, langsung sholat isya. Makanya Rasul SAW ini marah betul dengan mereka para ahzab, para golongan-golongan orang kufar ini yang telah menyibukkan kaum muslimin dari sholat. Ya, maka dari situ Rasul SAW berjaga-jaga hingga akhirnya mereka mundur. Orang-orang musyrikin berhenti dari semangat mereka itu. Kemudian dengar kabar tadi Bani siapa? Yang Yahudi? Bani Quraidah. Bani Quraidah ini menambah hancur hatinya kaum muslimin, menambah ketakutan hatinya kaum muslimin karena mendengar adanya musuh di belakang. Bayangin sekarang di depan, di belakang juga ada musuh. Makanya di situ Rasulullah SAW mengirim 300 pasukannya itu untuk masuk kota Madinah dan jaga-jaga di dekat warga-warga. Kenapa? Khawatir Bani Quraidah justru menyerang istri mereka dan anak-anak mereka. Dan semuanya 300 orang ini masuk dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dengan takbir? Inilah strategi Rasulullah SAW agar Bani Quraidah takut. Agar Bani Quraidah mengira bahwa yang masuk itu ribuan. Padahal yang masuk cuma 300 orang. Tapi ditakbir, takbir, akhirnya Bani Quraidah tuh gak sempat berbuat apapun untuk kaum muslimin. Hingga akhirnya setelah hampir 30 hari dikepung, cuma boleh di sini, gak ada yang pulang. Tidak ada yang pulang Bapak Ibu. Para kaum muslimin 30 hari di tenda sini. Gak ada yang pulang mereka. Begitu hari-hari terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kafallahul mu'minina al-qital. Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kaum muslimin tanpa berperangan. Apa yang terjadi? Terjadilah badai yang besar yang akhirnya memporak-porandakan seluruh tenda-tendanya orang musyrikin. Diserang oleh angin yang luar biasa. Di hari itu, Rasulullah SAW malam-malam dingin, lapar. Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, siapa yang berani untuk menjadi mata-mata kita masuk ke areanya musuh? Kata Rasul. Siapa yang berani? Maka akan menjadi pendampingku di surga nanti. Kata Rasul. Para sahabat gak ada yang berani nunjuk tangan. Karena terlalu beresiko tinggi. Dan Rasul masih buka untuk umum buat siapa aja yang mau aja. Tidak ada yang tunjuk tangan. Dikatakan lagi siapa yang berani kata Rasulullah SAW. Masuk ke tempat itu ngasih kabar ke kita. Maka akan menjadi pendampingku di surga. Kata Rasul. Semua sahabat gak ada yang berbicara. Bahkan sebagian sahabat memperlihatkan dirinya itu lemah. Lemes. Di antaranya Hudzaifah. Hudzaifah tuh udah sengaja depan Rasul tuh udah lemes banget. Kemudian Rasul SAW melihat siapa? Hudzaifah. Kata Rasul, Hudzaifah. Kata Rasul. Hudzaifah kalau udah disebut namanya selesai. Sami'na wa ta'na. Kalau ini beda ceritanya. Ini harus taat ini. Maka akhirnya Rasulullah SAW bilang kepada Hudzaifah, Hudzaifah, kamu yang ke tempat musuh. Ambil berita, jangan lukai siapapun, lalu kembalilah ke markas kita lagi. Kata Hudzaifah, wallahi di waktu itu dingin yang sangat luar biasa. Kelaparan yang sangat luar biasa. Tapi begitu aku melangkah berjalan ke tempat musuh, aku menjadi hangat. Laparku pun hilang. Para ulama mengatakan, inilah berkahnya mengikuti sunnah Rasul SAW. Orang kalau suka mengikuti perintah Rasul SAW tanpa ada bla bla ngomong ini dibantah itu, maka akan datang pertolongan dari arah yang tidak pernah dia sangka. Hingga akhirnya masuklah Hudzaifah. Begitu masuk Hudzaifah dengan segala kesulitannya lewat pohon-pohon kurma, batu-batu, masuk dia. Begitu masuk, Hudzaifah melihat bahwa panci-pancinya orang-orang musyrikin itu udah pada
terbalik semua gara-gara badai. Kemudian Hudzaifah ngelihat dari kejauhan itu ada seseorang berbadan kekar, duduk, palanya botak, bajunya ditutup gitu, depannya ada api unggun, sedang menghangatkan diri. Kata Hudzaifah, ini siapa ya? Sepertinya dia ketuanya. Itu ternyata siapa? Ketuanya siapa? Abu Sufyan. Kata Hudzaifah, ini Abu Sufyan. Hudzaifah ambil tuh panahnya, dia udah keker Abu Sufyan, tapi dia ingat kata Rasul apa? Jangan lukai siapapun. Kata Hudzaifah, nggak jadi. Udah nggak jadi. Kemudian Hudzaifah masuk ke area para tentara. Begitu masuk para area tentara, duduk Hudzaifah. Ternyata subhanallah, mati lampu gara-gara badainya bertambah. Lilin-lilinnya hilang semua, mati semua. Begitu hilang ini lilin, gelap semuanya. Kata Abu Sufyan, hati-hati. Hati-hati, ada mata-mata di antara kita. Semuanya pegang teman di sebelahnya. Wallah Hudzaifah, coba bayangin ibu bapak jadi Hudzaifah. Udah dari awal udah ketakutan, sekarang begini keadaan. Akhirnya dipegang tangannya. Kata Abu Sufyan, semuanya tanya nama orang sebelahnya. Jangan sampai ada mata-mata. Kata Hudzaifah, saya yang nanya duluan orang sebelah saya. Sebelum dia bertanya kepada saya. Kata Hudzaifah, siapa kamu? Fulan. Udah, dia gak nanya lagi. Setelah itu baru Hudzaifah pelan-pelan di gelap-gelap itu kembali kepada Rasul SAW dan mengatakan bahwa kaum musyrikin ya Rasulullah, mereka gak akan bertahan untuk berperang. Hingga akhirnya esoknya betul kaum musyrikin ternyata angkat kaki pulang dari kota Madinah. Ini kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Sekarang kalau Bapak Ibu berada di area itu, sekarang menang muslimin. Masih ada benalu lagi nggak di kota Madinah nih? Siapa? Bani Quraidah. Ini orang paling kurang ajar. Setelah Rasulullah SAW selesai, pulang ke rumah. Pulang ke rumah Rasulullah SAW, itu kan di hari berikutnya, pagi siap-siap, para sahabat mulai taruh, Rasulullah SAW masuk, mandi Rasul ke rumahnya. Rasul nggak pulang sebulan. Rasul masuk ke rumahnya, mandi, buka pakaiannya. Ternyata setelah mandi, Rasulullah SAW balik lagi. Di tengah rumahnya itu, Jibril datang. Kemudian kata Jibril alaihissalam, apakah engkau telah meletakkan pakaian wahai Rasulullah? Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk memerangi Bani Quraidah. Hari keberapa itu? 31. Langsung dipakai lagi oleh Rasulullah SAW baju perangnya. Dan Jibril mengatakan, sesungguhnya Rasulullah, para malaikat tidak ada yang menaruh baju perangnya, mereka lanjut ingin menghancurkan Bani Quraidah. Akhirnya Rasulullah SAW mengumumkan seluruh kaum muslimin, kita menghancurkan Bani Quraidah. Itu hari 31, bayangin. Siapa yang tidak letih di situ? Siapa yang gak rindu sama keluarganya? Tapi ini perjuangan. Ini perjuangan, inilah luar biasanya para sahabat Nabi SAW. Kalau kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu, gak usah hal-hal seperti itu. Kita kalau ada pekerjaan haram saja, kita mau keluar aja, kita mikirin keluarga kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Dan bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan... Banyak banget yang kita pikirin. Tapi para kaum muslimin, para sahabat Nabi Muhammad SAW, begitu tahu mesti perang lagi, mereka jalan perang lagi. Hingga akhirnya mereka masuk kepada Bani Quraidah selama kurang lebih 1 atau 2 pekan. Mereka mengepung Bani Quraidah. Karena Rasul SAW sangat marah dengan Bani Quraidah. Lalu apa yang terjadi? Rasul SAW ingin mendapatkan kesepakatan. Orang-orang Bani Quraidah sudah ketakutan sama Rasul. Rasul datang ke Bani Quraidah, pernah mengatakan satu perkataan yang gak pernah Rasul katakan. Apa kata Rasul kepada orang Yahudi? Ya ikhwatal qiradata wal khanazir. Wahai saudaranya babi dan monyet, kata Rasul. Sampai Bani Quraidahnya kaget. Muhammad, engkau tidak biasanya berkata kotor seperti ini. Dia bilang, iya, tapi untuk kali ini berkata kotor. Mungkin kalau kita itu udah berkata kotor kepada mereka udah lama. Tapi Nabi SAW ini memang lisannya lembut. Maka begitu Nabi mengatakan kalimat setajam itu mereka kaget. Dan mereka tahu ini ada tanda bahaya bagi mereka. Dan Rasul SAW, Bapak Ibu sekalian, Bani Quraidah ini bilang, udah Rasul, kita damai aja. Kata Rasul gak mau. Ya udah Rasul, kita pergi aja. Kata Rasul gak mau. Ya udah Rasul, kita tinggalin harta kita, kitanya aja yang pergi. Hartanya kita nggak bawa, nggak mau, kata Rasul. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tidak menginginkan kecuali apa? Kematian bagi mereka. Hingga Rasulullah SAW memanggil satu orang yang disebut sebagai orang jadi ketuanya orang-orang Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Mu'adz, Bapak Ibu sekalian, dia di perang Khandaq itu terluka, kena panah ketiaknya, dan gara-gara itu dia akan wafat. Dan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz itu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala, padahal umurnya baru 36 tahun. Dia masuk Islam cuma 6 tahun. Tapi arsy Allah bergetar karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz lah yang menentukan apa keputusannya. Hingga akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, saya berikan, jadi orang-orang Madinah ini gak semuanya setuju Bani Quraidah dibunuh.
Karena mereka bilang ini kan tetangga kita dulunya Rasulullah. Banyak Yahudi-Yahudi yang dulu kamu tidak bunuh ya Rasulullah. Kenapa Bani Quraidah dibunuh? Ya udah kata Rasul, kalau kalian tidak setuju dengan ini, maka saya akan memilihkan kepada kalian seseorang yang kalian akan setuju dengan keputusannya. Siapa? Sa'ad bin Mu'adz kata Rasul. Panggil Sa'ad, suruh dia yang putuskan. Jadi waktu Sa'ad datang, saat itu sakit ya, diobatin di kota Madinah. Kemudian masuk ke daerah Bani Quraidah di belakang sana. Kemudian waktu Sa'ad itu datang lewat untanya, seluruh kaum muslim ini lobi Sa'ad, jangan dibunuh ya. Kesian ini orang-orang Sa'ad. Kata Sa'ad, mungkin hari ini kata Sa'ad, aku akan memberi keputusan yang tidak pernah aku takut dengan sesuatu apapun. Jadi kalimat tajam ini kata para kaum muslimin, wah ini keputusannya sama Rasul ini pasti. Ini pasti pengen bunuh. Akhirnya benarlah. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, uridu qatlahum. Ya Rasulullah, saya pengen bunuh mereka semua. Kata Rasul, siap Sa'ad. Lakukan apa yang kamu mau. Memang Rasul dari awal pengen bunuh mereka. Kenapa mesti dibunuh? Pengkhianat. Ini pengkhianat di waktu yang mestinya setia. Maka gak ada ruang dalam Islam bagi para pengkhianat. Gak ada. Gak ada ruang dalam kehidupan kita bagi para pengkhianat. Tidak ada. Orang-orang munafikin pengkhianat. Ini Bani Quraidah orang Yahudi pengkhianat. Maka para pengkhianat itu pantas untuk dihancurkan sehancur-hancurnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menghancurkan Bani Quraidah. Akhirnya Bani Quraidah itu di depannya digali sama Rasul, dikhondakkan lagi. Tapi ini bukan untuk menjaring mereka, tapi untuk menguburkan mereka. Jadi 10 orang, 20 orang dikeluarin sama Rasulullah SAW dari kampungnya Bani Quraidah, dibunuh semua, dibuang ke situ. Dibunuh semua, dibuang ke situ. Hingga akhirnya dari situ Rasulullah SAW selesai dari Bani Quraidah, kata Rasulullah SAW, mulai hari ini naghzuhum wa la yaghzu alaina. Mulai hari ini kita yang menyerang musuh-musuh kita dan gak ada lagi yang boleh mengutak-ngatik atau menyentuh kota Madinah dari musuh-musuh kita. Maka perang Khandaq ini awal dari nyamannya kita umrah, nyamannya kita berislam, ini perang Khandaq. Karena setelah perang Khandaq maka semua ceritanya adalah ofensif. Rasulullah SAW melawan kaum musyrikin dan tidak lagi diperangi oleh orang-orang musyrikin di kota Madinah. Barakallahu fikum, ini mungkin potongan-potongan yang bisa saya sampaikan karena ceritanya sangat panjang. Seperti ini lokasi kejadian perang Khandaq. Ini jelas bukan area yang mudah sepertinya waktu itu. Bukit bebatuan mengelilingi. Dan Rasul serta para sahabat harus bertahan selama 30 hari dengan cuaca dingin ekstrim serta kelaparan. Subhanallah, pasti berat sekali rasanya tekanan saat itu. Cuaca dingin, lapar, dan ketakutan yang luar biasa. Jadi ini rumahnya Jabir bin Abdullah yang sempat kita ceritain banyak makanannya. Memang Jabir ini anak asli di daerah Khandaq sini, makanya Rasulullah SAW diundang sama Jabir. Rumahnya Jabir itu di belakang gunung ini. Dan di sini tempat tenda-tenda, benteng-bentengnya kaum muslimin di sini dari bawah sampai atas ya. Konon katanya itu di atas ada sedikit benteng-benteng yang pernah dibuat oleh kaum muslimin. Jadi ada satu potret cerita di dalam perang Khandaq itu yang luar biasa. Saat Bani Quraidah itu berkhianat, Rasulullah SAW tuh hatinya tuh tersentuh melihat kesulitan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Hingga Rasul tuh punya saran. Sarannya adalah untuk memberikan kurma-kurma kota Madinah kepada orang-orang Ghatafan, yang orang Ghatafan ini menyumbang tentara paling banyak di pasukan Ahzab. Sebelum itu, Rasulullah SAW bilang kepada dua orang Sa'ad, pemuka orang-orang Ansar, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Rasul bilang, wahai Sa'ad, aku melihat bahwa kalian dalam bahaya. Sekarang mereka bersepakat untuk menyerang kalian. Bagaimana? Kalau kita berikan kurma-kurma Madinah kepada mereka, agar bisa mengurangi jumlah musuh kita. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, ini hanya sekedar saran atau ini wahyu dari Allah yang harus kita taati? Kata Rasul, ini hanya sekedar saran. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, waktu kami dengan mereka agamanya sama, tidak menyembah Allah, kami tidak pernah memberikan gratis kurma-kurma kami kepada mereka. Kecuali kami menjualnya atau mereka ingin jadi tamu kepada kita, kami berikan. Apakah sekarang Allah telah muliakan kita dengan agama Islam ini, lalu saya kasih gratis kepada mereka? Ya Rasulullah, kami tidak ridha memberikan mereka kecuali pedang-pedang kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, anta dzak. Kalau itu keputusan kalian, jalan. Maka akhirnya Rasulullah SAW batal memberikan penawaran itu kepada Ghatafan. Ya Allah, lengkap sudah kisah perang Khandaq tersampaikan. Di kisah ini gue berusaha ceritain semua yang gue dapat,
Namun jujur, nggak semua bisa gue ceritain karena keterbatasan diri gue. Tapi intinya, setiap dari kita yang belajar tentang kisah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya sih dia akan jadi orang yang lebih baik dan bakal semangat untuk belajar. Dan dia bakal jadi orang yang selalu berpikir positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok gue sudah pulang, tapi malam ini masih ada satu acara lagi, yaitu menyusuri jalan dari Masjid Nabawi menuju Masjid Quba dan kemudian sholat 2 rakaat di sana. Ustadz sampaikan hadisnya. Sholat di Masjid Quba, pahalanya seperti umroh. Masya Allah. Panitia juga ajak kita ngopi-ngopi di kafe Kifah, kafe hidden gem yang ada di seberang Masjid Quba. Bisa sambil ngelurusin kaki nanti setelah jalan kaki ke Quba. Lumayan juga, Stad. Tadi kita jalan kakinya. Oh iya, Stad. Saya baru ngeh bahwa saat kita umroh itu termasuk perjuangan juga ternyata ya, Stad. Iya, kalau kita berkaca dengan perjuangan kita kemarin umroh, kemudian kita tawaf dengan kepadatan, sa'i, mungkin dengan keletihan. Tapi kalau dibandingkan kembali dengan bagaimana perjuangan para sahabat waktu itu, maka nggak ada seujung kukunya sekalipun. Para sahabat di Perang Khandaq itu terjebak selama 30 hari di dalam kota Madinah dengan segala kesulitannya. Mereka harus gali parit selama 6 hari dan parit itu tidak ada alat berat di waktu itu, 6 km panjangnya, 3 meter dalamnya, lebarnya juga sekitar 4 meter. Itu semua harus mereka kerjakan 6 hari dalam keadaan mereka lapar, musim dingin yang sangat dahsyat. Bahkan kita sekarang di Quba dan kita jalan kaki dari Masjid Nabawi ingin sedikit melihat bagaimana dulu Nabi SAW itu berjalan dari Masjid Nabawi, dari Quba ke Masjid Nabawi dan dari Masjid Nabawi ke Quba. Namun hal itu bisa kita lihat sebagian letih, sebagian capek, padahal itu nggak ada apa-apanya dibanding perjuangan mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Oh iya, Masya Allah. Iya Ustadz ya, jadi ternyata Rasulullah SAW itu perjuangannya dari zaman dulu tuh udah Masya Allah ya Ustadz. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW itu udah jadi suri tauladan gitu memang. Jadi apa yang setiap perjuangan tuh pasti hasilnya tuh adalah kemenangan gitu Ustadz ya. Makanya Masya Allah. Dan tidak ada yang tidak mungkin kalau untuk Allah, kalau kita udah ikutin Rasulullah SAW, nggak ada mungkin kita semua bisa terjadi dan bisa yang baik, Masya Allah. Dan Islam itu adalah perjuangan. Semua harus berjuang untuk mendapatkan cita-cita tertingginya, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang Nabi SAW dan para sahabat lakukan tidak lain hanya untuk menggapai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya Ustadz. Jadi apa yang kita perjuangkan semata-mata harus karena Allah. Walau sebenarnya berat ya. Husnudzan sama Allah. Nabi SAW kalau dihitung matematikanya nggak dapat 10.000 lawan 3.000 dengan seluruh kesederhanaan. Tapi husnudzan yang Nabi SAW tanamkan kepada jiwa para sahabat, terlebih saat 10.000 orang sudah di hadapan, kemudian di dalam kota Madinah ternyata Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian damai, ikut memusuhi dan memerangi. Maka apa yang Nabi SAW katakan? Nabi begitu menerima kabar bahwa betul Bani Quraidah itu sedang mencoba untuk menyerang, mengkhianati, kata Nabi SAW, absyir, berbahagialah. Setelah Rasul ngomong gitu, Rasul baring. Para sahabat bingung, berbahagia atas apa? Kita ketakutan, apa yang mesti dibahagiakan? Kemudian Nabi SAW bangun, kata Nabi SAW, absyir, bahagialah dengan kemenangan yang Allah janjikan buat kita. Disitulah husnudzan bagaimana Nabi SAW membangun jiwa para sahabat untuk banyak bersangka baik kepada Allah. Disitulah awal dari kemenangan para sahabat Nabi Muhammad SAW beserta Rasul SAW. Maka bawa rasa husnudzan ke dalam kehidupan kita, Allah akan memberikan kepada kita pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini malam terakhir gue di kota Madinah, kota yang bikin gue dah kangen padahal belum pulang. Gue seneng banget bisa dapat kesempatan ini. Semoga Allah jadikan gue individu yang lebih baik lagi sepulang gue dari sini.
Jadi dari setiap perjalanan kita pada safar kita kali ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, perjuangan para sahabat Nabi, terutama yang kita eksplor banyak ini kan di Khandaq ya. Peperangan di antara peperangan yang paling menyulitkan kaum muslimin, hingga Allah menurunkan satu surat khusus membahas tentang itu dalam surat Al-Ahzab. Namun kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah memberikan pertolongan yang sangat luar biasa. Saat musuh datang dari bagian depan, musuh juga ada bagian dari belakang. Di situ Allah sampai mensifati para orang-orang yang beriman ini yang biasanya kuat ini, wa balagatil qulubul hanajir, hingga hati-hati mereka begitu ketakutan, sampai hati-hati mereka sampai kepada kerongkongan mereka. Wa izzaghatil absar, mata-mata mereka juga terbelalak kaget dengan banyaknya musuh-musuh. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan saat itu ada orang-orang yang memiliki prasangka yang buruk kepada Allah, prasangkanya macam-macam kepada Allah. Di situ Allah mengatakan hunalik ubtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman dan mengguncang mereka dengan guncangan yang berat. Namun di waktu seperti itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam terus berdoa kepada Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan absyir absyir, bahagialah bahagialah. Bahagialah atas apa ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan bahagia atas kemenangan yang akan Allah berikan. Di dalam keadaan yang berat seperti itu, Rasul berbaring tidur. Di dalam tidurnya Rasul SAW melihat ternyata kaum muslimin berhasil masuk ke kota Mekah, mengelilingi Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Dan mimpinya Rasul SAW adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Bayangin, justru kabar gembira itu datang saat kesulitan itu semakin berat. Ini yang mesti menjadi prinsip bagi kita. Semakin ujian itu berat menimpa kita, pasti Allah juga menitipkan jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti bersama dengan kemudahan. Yang penting hati kita harus senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik setiap kesulitan Allah berikan kemudahan ya Ustaz. Jadi kita nggak perlu khawatir berlebihan. Dan ini keedah menenangkan sekali. Dan Ustaz, oh Masya Allah ya Ustaz. Berarti memang dari cerita perang Khandaq ini yang kemarin itu jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ini tuh awal mula kemenangan kaum muslimin ke depannya Ustaz gitu ya. Betul. Memang Khandaq ini punya pengaruh yang luar biasa. Karena setelah hari itu kita bisa umrah. Setelah hari itu jamaah bisa haji. Karena sebelum hari itu udah bisa, semua tertutup. Maka setelah Khandaq kita banyak akan berbicara tentang masalah Hudaybiyah. Walaupun percobaan pertama gagal, tapi setelah itu ada umrah, ada haji, semua terbuka di sana. Tapi permulaan dasarnya Khandaq. Di situ Rasul sudah berubah. Rasul bilang gak ada lagi yang boleh menyerang kota Madinah. Yang ada kita menyerang mereka. Kekuatan luar biasa sudah dimiliki oleh kaum muslimin. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan keluar yang luar biasa. Ini kisah yang gue jalani selama lebih dari sepekan di perjalanan safar umroh. Sebuah perjalanan yang menggurat hati gue sangat dalam. Semoga setiap kaum muslimin yang pernah kesini dan setiap yang dengar kisah-kisah ini, Allah panggil untuk bisa kesini dan juga dapat kesempatan seperti yang Allah kasih ke diri gue. Semua yang gue alami di sini dan semua apa yang gue dapat dari kisah Nabi SAW sungguh ngerubah 180 derajat diri gue dalam memandang arti kehidupan. Dan semua petunjuk sama ilmu yang gue dapat selama di sini bakal gue jadikan arah kompas buat hidup gue. Ya Allah, mudahkanlah. Ya la la la
يا لا لا